Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel online learning pembelajaran online Rumah Belajar of Friends. Dan sampai ketemu lagi dengan kakak Kak Toto ya. Nah, adik-adik sekalian, setelah di video sebelumnya kakak sudah kasih clue jawaban banter mandiri 3 geografi. Di video kali ini kakak akan mencoba membahas banter mandiri 3 geografi sebagai bekal untuk mengikuti tryout yang ketiga di Rumah Belajar of Friends ya. Kakak berharap dengan pembahasan PM ini akan bisa menjadi bekal kalian untuk dapat menjawab soal TOTBK 3 di Rumah Belajar of Friends dengan baik dan benar. Nah, jadi pembahasan Panter Mandiri TOTBK 3 Geografi bersama kakak, Kak Toto, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, ini dia. Gempa bumi yang terjadi di Jepang mengakibatkan infrastruktur kota seperti jembatan, jalan, dan jalan tol hancur. Prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji fenomena di atas adalah, nah, kalau kita lihat deh di dalam kalimat soal, di situ ada fenomena gempa bumi di Jepang, di mana gempa bumi ini mengakibatkan infrastruktur kota seperti jalan jembatan dan jalan tol hancur. Berarti, kita bisa melihat bahwa dalam soal ini ada kaitan antara fenomena, yaitu fenomena gempa bumi dengan fenomena hancurnya infrastruktur. Nah, di dalam soal juga ada kata kunci, yaitu kata mengakibatkan. Nah, masih ingat prinsip geografi itu ada berapa? Ya, kita lihat ya. Prinsip geografi itu ada 4 yang disingkat dengan DESI-DISCO. DES-nya adalah deskripsi, menjabarkan secara rinci, I-nya adalah interrelasi, kaitan atau hubungan sebab akibat antar fenomena, DIS-nya adalah distribusi, ini untuk menjelaskan persebaran fenomena yang tidak merata di muka bumi, dan yang terakhir adalah prinsip korologi, yaitu gabungan prinsip, deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Nah, kalau di dalam soal itu tadi clue-nya adalah kata mengakibatkan, berarti dari penjelasan prinsip-prinsip geografi ini yang menunjukkan hubungan sebab akibat, jadi kata mengakibatkan itu menunjukkan hubungan sebab akibat deh. Sehingga prinsip yang paling benar adalah prinsip interrelasi. Betul ya? Karena di situ ada hubungan sebab, di situ ada hubungan sebab akibat ya. Jadi prinsipnya adalah prinsip interrelasi ya. Jadi jawabannya adalah interrelasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Prinsip yang tepat untuk mengkaji lokasi sumber daya alam tambang yang tidak merata. Nah, dalam soal kata kuncinya adalah sumber daya alam lokasinya tidak merata. Tadi di prinsip geografi yang deskripsi interrelasi distribusi dan korologi, kalau kita lihat contoh peta persebaran barang tambang, ini berarti lokasi masing-masing barang tambang berbeda-beda ya. Nah, tersebar tidak merata. Nah, prinsip yang menggambarkan lokasi fenomena itu tidak merata atau tersebar adalah prinsip distribusi. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C, distribusi. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kondisi lingkungan yang mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup. Nah, habitat itu tempat tinggal. Habitat makhluk hidup berarti tempat tinggal makhluk hidup. Kita tahu loh ya, bahwa makhluk hidup itu punya karakteristik bernafas, kemudian makan dan minum, berkembang, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, mengapa bumi layak dihuni makhluk hidup? Pertama, karena misalnya bumi itu punya daratan. Artinya apa? Daratan inilah menjadi tempat berpijak. Kalian tahu misalnya kayak planet Jupiter, planet Saturnus, itu planetnya itu berupa susunan gas. Sementara kalau bumi itu ada gas, ada daratan. Nah, di daratan inilah makhluk hidup bisa berpijak. Termasuk di bumi juga punya perairan, baik laut maupun sungai. Nah, di dalam air tadi juga makhluk hidup bisa hidup. Nah, kemudian di bumi juga kenapa dia layak dihuni makhluk hidup? Karena suhu yang cocok. Lalu punya air,
dan sistem penjernihannya. Ya. Suhu yang cocok itu artinya tidak terlalu ekstrim ya. Kemudian bumi punya air, artinya airnya berupa cair sehingga buat minum dan lain-lain. Kemudian bumi juga punya lapisan atmosfer udara. Nah, kita tahu ya, lapisan atmosfer di muka bumi itu dari lapisan yang paling dekat dengan bumi troposfer, kemudian naik lagi stratosfer, mesosfer, ionosfer hingga eksosfer, itu kondisinya agak berbeda. Memang dari susunan gasnya ada yang relatif sama di lapisan troposfer dan stratosfer hingga mesosfer, tetapi kalau kondisi suhu itu berbeda-beda ya. Kalau di troposfer makin naik makin dingin, kalau di stratosfer makin naik makin panas. Nah, jadi kondisi atmosfer kita kalau dilihat dari troposfer hingga eksosfer itu tidak sama. Kemudian bumi mempunyai pabrik makanan, artinya di bumi itu ada tumbuhan sebagai produsen penghasil makanan, dan bumi memiliki pelindung bumi ya yang bisa melindungi bumi dari tabrakan atau kejatuhan dari benda-benda langit seperti meteor. Jadi bumi memiliki atmosfer sebagai pelindung untuk kehidupan. Nah, kalau begitu berarti kita bisa jawab bahwa kondisi lingkungan yang mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup adalah kita cari yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan kira-kira nyaman untuk hidup, kan itu ya. Kalau misalnya yang A, suhu relatif ekstrim, itu jelas salah, ya. Kemudian kalau kondisi atmosfer homogen tadi, karena tidak sama dari troposfer hingga eksosfer, relief bumi juga naik gunung turun lembah ya, jadi tidak rata. Nah, kemudian air dalam bentuk cair, itu betul, dan suhu relatif tidak ekstrim. Nah, kakak kira salah satu yang mendukung bagi habitat makhluk hidup di bumi ya, karena di bumi airnya dalam bentuk cair sehingga bisa buat minum dan kebutuhan lain. Kemudian suhunya relatif tidak ekstrim, berarti nyaman untuk hidup. Nah, jadi menurut kakak jawabannya adalah nomor 3 adalah C, karena air dalam bentuk cair dan suhu relatif tidak ekstrim. Oke, itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, fenomena alam yang mengakibatkan wilayah Indonesia memiliki 3 daerah waktu adalah. Nah, kalau kita lihat deh di opsi-opsi jawaban, di sana ada rotasi bumi, revolusi bumi, letak bujur, letak lintang. Nah, kita harus pahami dulu, kira-kira akibat rotasi bumi itu apa, revolusi bumi apa, letak bujur itu apa, dan letak lintang itu apa, untuk bisa menjawab soal ini. Kita mulai dari akibat rotasi bumi. Di sana ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arus laut, percepatan gravitasi, dan gerak semu harian matahari. Lalu ada akibat revolusi bumi adalah perbedaan lama siang dan malam, pergantian musim atau perbedaan musim, lalu perubahan rasi bintang, dan gerak semu tahunan matahari. Nah, kalau kita lihat, yang berkaitan dengan waktu itu adalah akibat rotasi bumi. Di sana ada perbedaan waktu. Ya. Ada perbedaan waktu. Selain waktu siang dan malam, saat bumi berotasi berarti bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, kemudian bagian bumi yang membelakangi matahari ada mengalami malam, nah itu perbedaan waktu. Tetapi ada juga perbedaan waktu kalau dilihat dari aspek lain ya. Nah, itu untuk akibat rotasi bumi dan revolusi bumi. Jadi, soal nomor 4, yang berkaitan dengan waktu adalah rotasi bumi. Nah, pasangannya apa kira-kira? Yuk kita lihat letak lintang. Letak lintang deh, atau fungsi garis lintang itu untuk membedakan iklim, terutama iklim matahari berdasarkan perbedaan letak lintang. Nah, kalau dilihat dari sisi perbedaan letak lintang, maka iklim itu akan bervariasi ya, mulai dari iklim tropis, ini yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat, hingga iklim dingin ya, yang sekitar 90 derajat. Nah, perbedaan letak lintang ini, kenapa dia iklimnya berbeda? Karena akan berbeda pula banyak sedikitnya penerimaan pancaran sinar matahari yang diterima. Nah, itu untuk letak lintang ya. Jadi fungsinya membedakan iklim. Kemudian yang kedua adalah letak bujur. Nah, bujur itu fungsinya untuk membedakan waktu. Nah, ini dia, membedakan waktu. Letak bujur 0 derajat itu ada di kota Greenwich. Kalau dari Greenwich ke kanan disebut bujur timur, Greenwich ke kiri disebut bujur barat. Nah, selisih antara dari Greenwich ke kanan maupun ke timur, baik ke bujur timur maupun bujur barat, setiap selisih 15 derajat, itu beda waktunya 1 jam. Nah, Indonesia sendiri terletak di antara
95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan kalau kita lihat, panjang derajat dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur itu sepanjang 46 derajat. Dan tadi kakak udah bilang bahwa setiap selisih 15 derajat bedanya 1 jam. Oleh karena Indonesia itu panjang bujurnya 46 derajat, dan jika setiap selisih 15 derajat bedanya 1 jam, maka kalau kita bagi 46 derajat bagi 15 itu kurang lebih 3 jam sekian-sekian. Ya, 3 jam, sekian-sekian. Nah, artinya berarti Indonesia punya 3 daerah waktu, ya. Karena panjang bujurnya adalah 46 derajat, Indonesia itu punya 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Sehingga kita bisa simpulkan, fenomena yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu adalah karena rotasi bumi dan letak bujur, ya. Jadi nomor 4 itu jawabannya A, rotasi bumi dan letak bujur. Kita lanjut ke nomor 5. Tanah di daerah delta rawan terjadi penurunan atau amblesan. Karena, nah, kenapa delta mudah turun tanahnya atau mudah ambles? Kita kenali dulu apa itu delta. Delta merupakan daerah endapan material yang dibawa oleh air sungai di muara sungai. Endapan material yang dibawa oleh air sungai di muara sungai. Nah, segala jenis endapan di daerah delta umumnya bersifat lepas, lunak, lembek, dan belum tersemen dengan kuat atau tidak stabil karena masih terus mengalami proses konsolidasi akibat proses pengendapannya yang masih terus berlangsung. Selama aliran sungai mengalir, sehingga bersifat lolos air, mudah terkikis, dan mudah ambles, khususnya yang bersifat lempung dan organik. Jadi kalau kita analisis masing-masing jawaban, kalau misalnya yang E, lapisan batuan banyak mengandung air, kalau dilihat dari lokasinya yang dekat di daerah muara sungai, jelas dia mengandung air batuannya. Tetapi kenapa di dalam batuan banyak mengandung air? Salah satunya karena air itu masuk ke dalam pori-pori atau rongga-rongga batuan. Nah, artinya C, lapisan batuannya memiliki banyak rongga, itu juga benar, kan gitu ya. Nah, kemudian ketika batuannya banyak mengandung air karena punya rongga, maka di sedimen itu ya jadi lunak karena mengandung air, kan gitu. Mengandung air. Nah, kemudian lapisannya silang siur itu juga benar karena memang kalau endapannya lunak berarti belum memadat, berarti masih berantakan. Nah, jadi sebenarnya antara B, C, D itu saling berkaitan. Yang jadi pertanyaan kenapa juga seperti ini kondisinya? Nah, jawabannya adalah karena proses pengendapannya masih berlangsung. Artinya, ketika dia masih mengendap terus ya, selama masih ada air sungai mengalir di daerah situ dan membawa material endapan, maka proses pengendapannya masih berlangsung, sehingga proses konsolidasi atau pemampatannya juga akan terus berlangsung. Makanya kemudian tidak padat-padat lah istilahnya gitu ya, tidak tidak apa tidak kunjung kuat ya, karena terus berlangsung. Nah, sehingga ya akibatnya dia jadi mudah ambles. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Proses pengendapannya masih berlangsung. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi tanah yang berasal dari endapan lumpur sungai dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian adalah, di video clue yang kemarin kakak kasih adalah bahwa endapan lumpur sungai dan endapan lumpur sungai ini berkaitan dengan aktivitas sungai ya. Nah, bentang alam yang berkaitan dengan aktivitas sungai itu bentang alam fluvial. Dan salah satu contoh dari bentang alam fluvial adalah adanya jenis tanah yang berasal dari endapan lumpur sungai yang disebut dengan tanah aluvial. Nah, di clue kan kakak udah bilang ya, bentang alam fluvial salah satu contohnya adalah tanah fluvial yang berasal dari endapan lumpur sungai. Nah, jadi tanah aluvial itu berasal dari endapan lumpur sungai. Lalu regosol itu apa? Regosol itu terbentuk dari material hasil letusan gunung api, misalnya abu vulkanik dan pasir vulkanik, dia ngendap ya. Kemudian kalau andosol itu tanah yang berwarna hitam, karena biasanya dia dari pelapukan batuan vulkanik, terutama andesit ya. Nah, andosol sendiri dari kata tanah hitam ya, dan do itu do itu hitam. Jadi andosol itu tanah hitam. Kita bisa juga pahami bahwa andosol itu
Sol itu tanah, hando itu dari kata andesi juga bisa ya. Jadi tanah andesol itu tanah hitam yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik, terutama batuan andesit. Kemudian terra rossa, kalau terra rossa itu sendiri, yaitu tanah yang berasal dari pelapukan batu kapur. Kadang tanah terra rossa disebut juga tanah Mediteran. Lalu kalau tanah organosol itu sol tanah, organo itu berarti makhluk hidup, berarti organosol itu tanah yang berasal dari bahan organik atau makhluk hidup. Misalnya seperti tumbuhan. Nah, jadi nomor 6 jawabannya adalah tanah yang berasal dari endapan lumpur sungai adalah A, aluvial. Kemudian nomor 7, dataran aluvial banyak terdapat di daerah dataran rendah. Nah, tadi bentang alam fluvial itu kan karena aktivitas sungai. Dan dataran aluvial itu tadi berasal dari endapan lumpur sungai. Nah, kita tahu deh, ya, kita tahu bahwa dataran aluvial itu bentuk lahan yang sebagian besar datar, yang tercipta dari pengendapan sedimen dalam jangka waktu yang lama oleh satu atau lebih sungai yang berasal dari daerah dataran tinggi, kemudian diendapkan di dataran rendah. Nah, kan kita paham dong, air itu mengalir dari, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah tinggi ke daerah rendah. Berarti material hasil erosi yang di hulu akan dibawa air sungai ke hilir atau di daerah dataran rendah. Nah, setelah dibawa ke dataran rendah, maka di dataran rendah akan diendapkan. Nah, diendapkan di daerah dataran rendah. Ya, diendapkan di daerah dataran rendah. Jadi kalau ditanya kemudian dataran aluvial banyak terdapat di daerah dataran rendah karena apa? Ya, karena pengendapannya ada di dataran rendah. Nah, kalau kita lihat berarti opsi yang paling benar adalah yang kira-kira berkaitan dengan pengendapan, yaitu yang D. Dataran rendah merupakan daerah tempat sedimentasi atau tempat pengendapan. Jadi soal nomor 7 jawabannya dodol. D. Dataran rendah merupakan daerah tempat sedimentasi. Nah, ini contoh dari dataran aluvial ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Revolusi hijau adalah perubahan besar yang di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Berikut adalah prinsip-prinsip revolusi hijau, kecuali. Nah, untuk bisa menjawabnya, berarti kamu harus pahami dulu apa itu intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, diversifikasi, dan reboisasi. Nah, prinsip-prinsip revolusi hijau sendiri deh, itu ada 5, yang biasa disingkat dengan REDMI, ya. REDMI, REDMI, di mana R-nya itu rehabilitasi, artinya pemulihan lahan pertanian yang rusak, jadi diperbaiki agar bisa ditanami kembali sehingga produktif. Yang kedua adalah ekstensifikasi, memperluas lahan dengan membuka lahan baru. Kemudian D-nya diversifikasi atau penganeka-ragaman tanaman pertanian, atau bisa juga berarti menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam sebidang lahan. Kemudian M-nya mekanisasi, penggunaan mesin-mesin pertanian modern. Dan I-nya itu intensifikasi ya, mengintensifkan lahan dengan panca usaha tani. Panca usaha tani itu, panca itu 5. Nah, intensifikasi kalau dengan panca usaha tani berarti dengan 5 usaha tani. Pertama adalah penggunaan bibit unggul ya. Berikutnya adalah pengolahan tanah yang baik, kemudian pengairan atau irigasi, penggunaan pupuk, dan terakhir adalah pemberantasan hama. Nah, kalau kita lihat prinsip revolusi hijau yang disingkat REDMI ini dalam soal itu ada di opsi A, B, C, dan D. Sementara kalau E itu nggak ada di prinsip revolusi hijau. Nah, kita juga tahu bahwa reboisasi itu penanaman kembali hutan yang gundul ya. Reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. Ini artinya apa? Tujuan reboisasi bukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Tujuan reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul agar tidak mudah banjir. Jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah prinsip-prinsip revolusi hijau kecualinya adalah yang E, reboisasi. Kita lanjut ke nomor 9. Pada pukul 13.15 WITA, suhu udara di pantai Kuta Bali 31 derajat Celcius. Pada waktu yang sama, suhu di lereng Gunung Agung pada ketinggian 2.600 mdpl adalah. Nah, pada waktu kita kelas 1 deh, kita belajar atmosfer, kita pernah belajar bahwa di lapisan troposfer ya, yang paling dekat, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, troposfer. Di lapisan troposfer itu semakin
tinggi tempat, suhunya semakin turun. Jadi untuk soal nomor 9 ini adalah konsep penurunan suhu di lapisan troposfer. Nah, setiap naik 100 meter, suhu turun 0,6 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan berapa suhu di ketinggian 2600 mdpl atau di lereng Gunung Agung, kita pakai rumus T1 sama dengan T0 dikurangi dalam kurung H per 100 kali 0,6 derajat Celcius, di mana T1 itu temperatur atau suhu yang dicari, T0 suhu atau temperatur yang diketahui, H itu ketinggian tempat. Sehingga kita bisa langsung aja masukin datanya, T0-nya 31 derajat Celcius, kemudian H-nya 2600 per 100 kali 0,6 derajat Celcius. Nah, 0,6 derajat Celcius kita ubah ke bentuk pecahan, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, berarti 2600 kali 6 itu 15.600, 100 kali 10 itu 1000. Nah, 15.600 dibagi dengan 1000 itu 15,6 derajat Celcius, sehingga hasilnya T1 sama dengan 31 derajat Celcius dikurangi 15,6 derajat Celcius. Hasil akhirnya adalah 15,4 derajat Celcius. Berarti, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang B, bebek. 15,4 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis, sehingga memperoleh pancaran sinar matahari sepanjang tahun. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat penguapan dan jumlah curah hujan. Berdasarkan ilustrasi di atas, hujan yang terjadi di Indonesia merupakan hujan. Nah, kalau kita pahami dari soalnya, Indonesia beriklim tropis menerima pancaran matahari sepanjang tahun. Dan kita tahu, 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan atau laut. Oleh karena kita banyak laut, dan sinar matahari di kita juga banyak, sehingga akan terjadi banyak penguapan. Ya, akan terjadi banyak penguapan. Nah, kira-kira apa? Kira-kira apa jenis hujan apa yang berasal dari penguapan? Ingat loh, saat air laut itu menguap karena panas matahari, maka arah penguapannya itu ke atas, ya, secara vertikal. Nah, hujan yang disebabkan oleh naiknya massa udara akibat penguapan secara vertikal itu sering disebut dengan hujan konveksi, atau nama lainnya adalah hujan zenital. Nah, seperti gambar ini nih, ya. Jadi ada sinar matahari, kemudian di sini ada airnya menguap secara vertikal atau naik ke atas, nanti dia turun. Jadi hujan konveksi atau hujan zenital. Sehingga untuk nomor 10, jawabannya adalah hujan zenital. Atau jawabannya adalah A, zenital. Nah, kalau hujan siklon, itu udara panas lembab naik bersama dengan angin berputar kemudian jatuh sebagai hujan. Intinya hujan siklon itu hujan yang disertai dengan angin. Kemudian ada hujan frontal, yaitu hujan yang disebabkan oleh bertemunya massa udara naik dan bertemunya massa udara panas dan bertemu dengan massa udara dingin. Pertemuan massa udara panas dan dingin itu akan membentuk hujan frontal, tetapi ini biasanya terjadi di daerah subtropis. Kemudian, hujan muson itu berarti penyebabnya adalah angin muson barat, ya, yang bertiup sekitar bulan Oktober hingga April. Kemudian ada hujan orografis. Nah, oro itu gunung, berarti hujan orografis itu hujan yang terjadi di daerah gunung akibat angin yang membawa uap air dipaksa naik ke atas lereng gunung, makin ke atas makin dingin, sehingga terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air yang mengembun jadi air, dan diturunkan sebagai hujan. Tetapi angin tersebut akan terus bergerak menuruni lereng, nanti jadi angin fon. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa tadi? Untuk soal nomor 10 jawabannya A, hujan zenital akibat penguapan. Kita lanjut ke nomor 11. Sistem proyeksi peta yang menempatkan pusat sumber proyeksi di pusat bola bumi disebut proyeksi apa? Nah, berdasarkan pusat sumber proyeksinya, deh, proyeksi itu dibagi menjadi 3. Pertama ada proyeksi genomonis, lalu ada stereografis, dan ortografik. Nah, kalau kita lihat deh, untuk proyeksi genomonis nih, pusat proyeksinya di sini nih, di pusat bola bumi. Sementara kalau stereografis itu, pusat proyeksinya ada di permukaan bumi, ya, pada lingkaran bumi. Sedangkan kalau proyeksi ortografik, pusat proyeksinya jauh di luar bumi.
Nah, sehingga untuk soal nomor 11 jawabannya sudah ketahuan ya. Jawabannya adalah yang pusat proyeksinya di pusat bola bumi ya yang ini ya, yaitu yang Genomonis. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah E, Genomonis. Kita lanjut ke nomor 12. Satelit pengindra planet dari Rusia. Nah, ini materi dari penginderaan jauh ya, Dek. Jadi satelit yang digunakan untuk merekam data dari atas ya, itu bermacam-macam sesuai dengan tujuan penggunaan. Ada satelit yang digunakan untuk mengindra planet. Nah, misalnya Viking punya Amerika Serikat, Venera punya Rusia. Ada juga satelit untuk mengindra cuaca. Misalnya NOAA punya Amerika Serikat, Meteor punya Rusia. Kemudian ada satelit pengindra sumber daya alam di darat. Misalnya ada satelit Landsat punya Amerika Serikat, Soyuz punya Rusia, Spot punya Prancis, dan Earth punya Uni Eropa. Lalu ada satelit pengindra laut. Misalnya Seasat punya Amerika Serikat dan MOSS punya Jepang. Berarti untuk soal nomor 12, satelit pengindra planet milik Rusia jawabannya adalah Venera. Berarti nomor 12 jawabannya A, Venera. Oke. Iya. Selesai sudah 12 soal Pantar Mandiri 3 geografi ya. Kakak berharap pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Silakan dipelajari kembali dan semoga bisa menjadi bekal atau petunjuk ketika nanti kalian mengikuti tryout 3 UTBK di rumah belajar Offense ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan atau menjaga jarak. Dan jika tidak ada kepentingan, cukup belajar di rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Nah, tetap semangat. Salam sukses buat kalian. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.